الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا لقد حق عليهم Lakotnya ketinggalan. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون اللهم ارحمنا بالقرآن. Hai Bunda, pilihan hidup surah Al-Kahfi ayat 29. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Yang pengen, yang berkehendak jadi orang beriman, beriman. Yang mau kafir, kafir. Silahkan. Dan Allah sudah siapkan buat orang kafir jahanam. Yang mereka itu kalau minta tolong nggak bakal ditolong. Muka mereka bakal gosong di dalam. Nauzubillah. Dan kalau sudah Allah punya ketetapan baik maupun buruk, ini disebut takdir, qada. Nah, bersyukur kalau Allah tetapkan. Jadi orang-orang baik kumpul dengan orang-orang baik, mudah melakukan amal-amal kebaikan. Tapi merana, susah. Kalau sudah Allah nistakan, Allah hinakan. Nggak usah di akhirat, di dunia aja kalau udah mulai dinistakan sama Allah, maka hina. Banyak orang yang tadinya mulia, dikasih rompi oranye, KPK aja langsung hina. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Sudah ada ketetapan Allah buat kebanyakan mereka, dan mereka lagi-lagi nggak mau beriman. Maka orang-orang yang tidak beriman tuh, yang milih jalan kekafiran, nah itu mereka bakal hina. Kayak gimana hinanya? Nah ini ayat 8. Terbelenggu, inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan. Kami jadikan di leher mereka itu ada belenggu, fahiya ilal aqani, fahiya ilal azqani. Tangan mereka terbelenggu dengan rantai yang ada di leher menuju deketin ke dagu. Fahum mukmahun, dan mereka tertengadah. Apa makna tertengadah dan kondisi kayak begini? Sebenarnya Allah pengen ngasih tahu orang model terbelenggu, orang model terpasung. Nah ini orang-orang yang tidak punya kebebasan hidup sesungguhnya. Kalau Allah sudah menghinakan, maka pasti hina. Allah muliakan, pasti mulia. Itu ada dalam surat Ali Imran ayat 26-27. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' wa tu'izzu man tasya'. Engkau yang memuliakan hamba-hamba yang kau pilih ya Allah, dan kau hinakan hamba-hamba yang kau pilih.
Jadi Allah muliakan, Allah juga menghinakan. Biyadikal khair, di tanganmu keputusan terbaik. Innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau atas segala sesuatu amat mampu. Dan kalau sudah Allah hinakan, maka gambaran kayak begini. Belenggu di lehernya, tangannya diikat, dan mereka tertengadah. Apa maknanya? Maknanya kalau orang jalan kayak begitu ya bunda, udah nggak bisa ngeliat jalan. Begini posisinya, lehernya begini, nggak kelihatan tuh jalan yang lurus. Jadi ala siroti mustaqim itu jalan yang lurus udah nggak bisa ngeliat lagi. Dan gawatnya lagi, waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan, ditutup sama Allah Subhanahu wa taala, depan mereka ditutup, belakang mereka ditutup. Wa hum la yubsirun, mereka nggak bisa ngelihat. Kalau dalam surah Al-Baqarah, summum bukmun umyun fahum la yarjun. Summum bukmun umyun fahum la yaqilun. Ada dua bentuk tuh. Nanti cari sama ya bunda tuh. Sumun, mereka tulis. Bukmun, bisu. Umyun, buta. Fahum la yarjiun, mereka nggak bisa kembali. Wah, gawat tuh. Udah tuli, bisu, buta, di hari kiamat nggak bisa balik ke Allah. Ya kemana itu kira-kira? Udah begitu, terbelenggu, tangannya begini, jalannya terengadah, nggak bisa ngelihat jalanan. Udah gitu ditutup. Wah, udah lengkap sudah. Tutup depan, tutup belakang, kami liputi. Ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang maksiat itu hina. Orang yang milih jalan hidup selain jalan Allah tersasar, tersesat. Dan kalau Allah buka jalan, maka beruntung. Kalau Allah tutup, maka celaka. Sabda Rasulullah SAW, nanti ayah bunda cari, man laziman istighfar. Ja'alallahu lahu min kulli diqin makhraja. Wa min kulli hammin faraja. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa orang, kata Rasulullah, lazimal istighfar, melazimkan, membiasakan istighfar, minta ampun sama Allah. Perbanyak ayah bunda istighfar setiap hari, minimal 70 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Makin banyak istighfarnya, ratusan, ribuan setiap hari, makin bagus. Kenapa? Kata Rasulullah, siapa yang melazimkan istighfar, membiasakan istighfar, minta ampun sama Allah, ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja. Kalau sempit, Allah kasih jalan keluar. Min kulli hammin faraja. Kalau dia hidupnya dirundung masalah, maka Allah singkapkan masalahnya. Waradaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah kasih rezeki baginya dari jalan yang tidak pernah dia duga. Apa hubungannya istighfar dengan semua ini? 3 jaminan Rasul ini. Ayah bunda, kalau Allah tutup segala-galanya, otak kita yang pintar, yang cerdas katanya, nggak bisa. Kalau semuanya sudah Allah tutup, nggak bisa lagi ngakalin, nggak bisa. Tapi kalau Allah buka, karena Allah senang, Allah ridho, Allah ampuni kita, otak jadi terang, jalan jadi lapang, semuanya jadi mudah, rezeki datang. Tapi kalau Allah tutup, nah ini dah. Udah gambarannya udah serem. Tangannya terbelenggu, ke dagu, ada rantai di lehernya, jalannya dengan tertengadah. Udah begitu ditutup dari depan, tutup dari belakang, ditutup semuanya. Fa'asyaina'u fahum la yubsirun. Nggak bisa ngelihat. Maka kebaikan nggak bisa ngelihat, peluang kebaikan nggak bisa ngelihat, semuanya nggak bisa ngelihat. Dan lebih lucunya lagi, dari mana-mana orang-orang datang lihat kebaikan,
dia rumahnya cuma di sebelah, kagak tahu ada kebaikan. Model apa? Sholat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat dibanding seluruh dunia. Tapi masih banyak orang tinggal di Mekah, belum pernah datang ke Masjidil Haram, masih banyak. Jadi mata orang, berjuta-juta orang dibuka sama Allah pada datang ke Mekah. Dia enggak. Ada tuh. Kalau ditanya Muslim, Muslim. Udah pernah haji belum? Belum, seumur hidup katanya. Padahal ada di kampungnya itu, dia belum pernah. Dan model kayak gitu banyak. Orang Jakarta belum naik ke Monas banyak. Jadi orang Padang belum pernah makan masakan Padang, rumah makan Padang di Padang tuh banyak. Karena nggak ada rumah makan Padang. Kayak orang Tegal nggak pernah makan warteg di Tegal. Tapi karena nggak ada warteg, adanya di mana-mana. Jadi ayah bunda, itu kalau kalau sudah Allah tetapkan, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim wa hum la yu'minun. Udah tetap keputusan Allah. Gara-gara udah dikasih tahu sama Allah, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna jahannama lil kafirin." Ah, gimana bunyi ayatnya itu? "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna jahannama." Lupa tuh pokoknya. Yasfil wujuh bisa syarab wa sa'at murtafaq. إنا أعتدنا للظالمين نارا حاط Nah, بهم سرهم. ada Pak Ayah Pardi tuh bantuin. Itu enaknya kalau menghafal tuh nggak lihat mushaf begitu. Lupa, ntar banyak yang ngingetin. Pokoknya lupa, ntar banyak yang ngasih tahu. Nah, itu yang dilakukan oleh para sahabat tuh. Kalau ada ayat yang lupa, dia nanya sama para sahabat yang lain. Gimana ya kelanjutan ayat ini? Ntar diterusin. Nah, itu ya ayah bunda. Jadi pilihan hidup bagi kita. Ikut jalan Allah yang lurus, yang terang benderang. Apa mau nyari jalan yang lain? Nggak nyari jalan yang lain, ya begitu. Kayak kemarin tuh udah dikasih tahu nih, masuk kuliah, nanti ujian. Ada yang milih kagak masuk kuliah, kagak baca buku, nggak ikut ujian. Mau lulus, ke laut aja. Jadi nggak mungkin bisa lulus. Orang jalannya gimana? Dia milih jalan yang lain. Nah sama juga tuh. Udah kasih tahu bahwa ilahukum ilahu wahid. Terus begitu juga ada orang-orang yang ngasih peringatan. Innaka laminal mursalin. Engkau termasuk utusan Allah, Muhammad. Apa tugasnya? Litundhira, engkau berikan peringatan. Dia memberikan peringatan, ada juga nih. Nah, SOP-nya. Semuanya udah lengkap. Masih nyari jalan yang lain. Ya udah, laqad haqqal qawlu ala aktsarin fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Kejadian Rasulullah SAW hijrah bersama Abu Bakar, dan ayah bunda tahu tuh bagaimana Rasulullah dikepung, dan kemudian Rasulullah SAW nerima wahyu ini. Lalu kemudian karena udah ada pasukan yang banyak, anak-anak muda pilihan untuk membunuh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian Allah kasih skenario ini. Ali disuruh tidur di ranjangnya Rasulullah. Lalu kemudian turun ayat ini, dan kemudian waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Nah itu mereka sudah berjaga-jaga pengen bunuh Rasulullah, lalu kemudian ambil pasir dan kemudian ditebar setelah baca ayat ini. Dan mereka semuanya ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga Rasulullah dan Abu Bakar bisa berhasil keluar malam itu untuk hijrah ke Madinah. Dan ini semuanya lagi-lagi pertolongan Allah.
bukan urusan ilmu hikmah, bukan. Jadi nggak ada tuh ilmu hikmah, ilmu kebal, ilmu bisa, ilmu apalagi lah istilahnya. Jadi kalau Allah tolong, maka Allah selamatkan. Nah, jadi ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, nah ayat ini jangan dipakai ya. Kalau lagi ngutang supaya nggak bayar utang, nggak kelihatan sama yang ngasih utangan. Uj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan wa ghashaynahum fahum la yubsirun. Jangan. Itu ayat buat orang-orang kafir yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa ngelihat karena semuanya serba lengkap nutupnya. Nah, demikian ya Bunda. Jadi ini adalah hiburan. Nanti sampai ayat 12 tuh hiburan buat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ngerasa susah, yang ngerasa mulai sedih, padahal keluarga sendiri, di kampung sendiri, saya dakwahin ini banyak yang nggak suka. Banyak yang musuhin. Dan dakwah itu, ayah bunda akan ngerasa nikmat kalau dakwah itu udah mulai banyak yang nyalah-nyalahin orang. Orang pada mulai nyalah-nyalahin. Nah, jadi kalau dakwahnya itu orang pada tepuk tangan, orang pada senyum, itu biasa. Ntar kalau udah dakwah, mulai dicaci, mulai dihina, mulai difitnah, oh itu naik kelas. Naik kelas. Saya pernah, ini pengalaman terakhir, pernah galau segala-galaunya ketika Allah kasih ilmu metode kauni ini, oh itu banyak benar yang mencaci, yang marah-marah, yang wow segala-gala deh. Saya nggak sebutkan sama ayah bunda bagaimana bentuknya. Hingga mulai stres, trauma, segala macam. Seperti yang dilakukan oleh, yang dirasakan oleh Rasulullah. Dan awal-awal ilmu ini muncul tahun 2011, nah itu banyak orang senang, banyak juga yang musuhin. Yang lucunya lagi yang musuhin itu adalah ulama-ulama, ustadz-ustadz, lucu-lucu dah pokoknya dah. Dan hingga akhirnya kemudian saya datang ke guru-guru saya, Kiai Haji Profesor Didin Habibuddin. Nah, beliau guru saya, terus sama almarhum Ustadz Arifin Ilham. Saya ceritakan ke Ustadz Didin, tangan saya dipegang sama beliau. Beliau ngomong gini, wah bagus Ustadz Bobi, terusin katanya. Itu namanya dakwahnya udah naik kelas, kata Ustadz Didin. Udah kalimat tuh adem di hati saya. Hari-hari itu masih lagi pusing gitu. Tiba-tiba ketemu lah di Masjid Bandara. Jadi masih saya mau keluar kota, nah bukan di bandaranya, ada masjid di luar bandara. Nah saya transit situ, dan Masya Allah, papasan di tempat wudhu sama almarhum Ustadz Arifin Ilham. Bob, kata Pak Arifin, lagi mau kemana bang? Mau ke sini. Bobi mau kemana? Mau ke Solo. Saya, kita sholat sunat tahiyat seperti Allah tunjukkan, Allah pertemukan. Habis sholat sunat tahiyat masjid, kemudian kita sholat duha. Habis itu kemudian saya mendekat, saya cerita deh kegalauan itu. Ini ilmu harusnya bahagia, tapi jadi beban karena banyak yang mencaci, banyak yang fitnah, banyak yang mencela. Yang sedihnya lagi ulama-ulama, ustadz-ustadz itu. Nah, kalimatnya beliau yang saya masih ingat tuh, Bob, abang juga dulu ngerasain begitu. Dulu waktu mulai zikir azikro nih, Masya Allah. Jadi musuh-musuhnya juga itu ulama, ustadz segala macam. Yang belum tabayun dah ngomong kemana-mana, fitnah segala macam. Tapi abang pakai kacamata kuda, Bob. Pokoknya terusin aja dakwah. Karena abang yakin dakwah yang kayak begini nih, yang Allah ridho. Jadi terusin. Dua nasihat tuh, ayah bunda. Jadi saya ngerasa, oh kalau dakwah yang mulai ada caci fitnah di macam-macamin, itu insya Allah dakwah yang kelas. Dan udah beberapa orang ayah bunda yang mencoba mengajar metode ini, sudah bagikan kepada teman-temannya, tetangganya. Banyak yang bilang, ah, banyak yang fitnah, banyak yang gunjing. Lebih itunya lagi, ustazah saya lagi.
Saya bilang dalam hati, itu namanya dakwanya naik kelas. Kalau sudah mulai itu, nah itu insya Allah naik kelas. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita dengan Al-Quran. Jazakumullah ya Bunda. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi